Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Reza. Saya dari program studi Administrasi Publik Karyawan di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia, yaitu proses terbentuknya sistem sosial budaya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa itu sistem. Nah, sistem ini merupakan istilah yang artinya menggabungkan, untuk mendirikan, untuk menempatkan bersama. Nah, sistem merupakan kumpulan elemen berhubungan yang menjadi kesatuan atau kebulatan yang kompleks. Sistem merupakan jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan untuk menjalankan fungsi masing-masing dan untuk menghasilkan atau menyelesaikan sesuatu yang menjadi sasaran bersama. Nah, kemudian kita harus mengetahui apa itu proses sosial. Proses sosial ini merupakan cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok manusia saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut, atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada. Kemudian bentuk umum dari proses sosial itu adalah interaksi sosial. Nah, interaksi sosial sendiri ini merupakan kunci semua kehidupan sosial. Tanpa interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antar orang perorangan dengan kelompok manusia. Nah, interaksi sosial ini adalah suatu hubungan antara dua, bahkan lebih individu manusia, di mana kelakuan individu yang satu mampu mempengaruhi, mengubah, atau bahkan memperbaiki kelakuan individu yang lain. Dan bahkan juga sebaliknya. Kemudian syarat dari interaksi sosial di sini ada dua, yaitu adanya kontak sosial atau social contact. Yang kemudian yang kedua adanya komunikasi. Dengan demikian, kontak merupakan tahap pertama terjadinya suatu interaksi sosial. Dapat dikatakan bahwa untuk terjadi suatu kontak tidak perlu harus terjadinya secara kontak fisik atau badaniah, yang artinya bersama-sama menyentuh. Manusia sebagai individu dapat mengadakan kontak tanpa menyentuh, yaitu seperti contohnya dengan cara berkomunikasi atau komunikasi sosial, yang dimana komunikasi sosial ini adalah pertemuan antara satu dengan satunya, atau istilahnya face-to-face communication. Nah, dengan kemajuan teknologi ini, face-to-face communication ini atau komunikasi sosial antara satu dengan yang lainnya dapat dilakukan dengan jarak jauh. Contohnya menggunakan teknologi gadget. Jadi tanpa harus bertemu pun kita dapat melakukan komunikasi dan kontak sosial. Nah, tapi kita juga jangan mengabaikan saat kita bertemu. Karena ada hal-hal yang dapat kita lakukan dan merupakan hal baik. Contohnya seperti kita menegur saat kita bertemu langsung, kita berjabat tangan, atau bahkan kita berbicara tentang hal-hal kecil atau ringan tentang kehidupan sehari-hari antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, apa itu pengertian kebudayaan? Nah, kebudayaan di sini merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya memuat kepercayaan, pengetahuan, kesenian, moral, adat istiadat, hukum, dan kemampuan-kemampuan lain yang diperoleh seseorang sebagai bagian dari masyarakat. Nah, perubahan sosial budaya, tepatnya perubahan sosial budaya, bisa terjadi apabila satu kebudayaan melakukan kontak atau terjadi hubungan dengan kebudayaan asing. Perubahan sosial budaya merupakan sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan juga pola budaya di dalam sebuah masyarakat tersebut. Kemudian kita lanjut pengertian sistem sosial budaya. Nah, sistem sosial budaya ini merupakan bentuk abstrak dari kebudayaan. Sistem sosial budaya adalah ide dan gagasan manusia yang hidup bermasyarakat. Ide manusia ini tidak terlepas melainkan berkaitan satu dengan lainnya dalam sebuah sistem. Oleh karena itu,
dapat kita simpulkan bahwa sistem sosial budaya adalah salah satu bagian dari kebudayaan, yaitu ada istilah yang di dalamnya termasuk sistem norma, nilai budaya, dan juga semua norma yang hidup dan berkembang di masyarakat tersebut. Kemudian, proses terbentuknya sistem sosial budaya. Nah, masyarakat memiliki bentuk-bentuk struktural yang dinamakan struktur sosial. Struktur sosial ini memiliki sifat yang statis serta bentuk dinamika masyarakat yang disebut proses sosial dan perubahan sosial. Masyarakat yang memiliki bentuk-bentuk strukturalnya tentu mengalami pola-pola perilaku yang berbeda-beda. Masyarakat juga tergantung dengan situasi yang dihadapi masyarakat tersebut pada saat itu. Nah, perkembangan dan perubahan pada masyarakat yang mengarah pada suatu dinamika sosial berawal dari masyarakat tersebut melakukan sebuah komunikasi dengan masyarakat lainnya, sehingga mereka membina hubungan baik secara berkelompok ataupun perorangan. Baiklah, untuk yang terakhir itu kesimpulan dari materi pada kesempatan kali ini, yang dimana di dalam proses terbentuk sistem sosial budaya ini dapat kita ketahui beberapa bahwa hal ini bisa mengapa dan juga mendapatkan tindakan serta tindakan masyarakat. Nah, proses pembelajaran sistem ini dilakukan pembudayaan atau pelembagaan yang bertujuan untuk dapat menyesuaikan diri. Seperti apa contohnya? Yaitu menyesuaikan diri di dalam pikiran dan juga dalam sikap. Tentunya saja dengan norma adat dan peraturan yang hidup di lingkungan kebudayaan masing-masing. Nah, proses pembelajaran ini dilakukan mulai dari kecil, dari lingkungan keluarga, lingkungan di luar rumah, dan bahkan di lingkungan selanjutnya di mana manusia itu berada. Hal ini bisa kita mulai dari meniru apapun. Tentu saja dalam konteks sesuatu yang positif atau sesuatu yang baik yang ada di lingkungan di mana ia berada. Kemudian tindakan tersebut akan menimbulkan dorongan untuk dimasukkan ke dalam kepribadian sehingga menjadi pola dan norma yang mengatur tindakan yang dibudayakan. Tidak semua orang mampu beradaptasi dengan sistem budaya sosial atau disebut juga resilience. Tapi sebagai manusia yang baik atau masyarakat yang baik, tidak kita mengubah pola pikir kita agar kita bisa mengikuti norma yang ada di dalam masyarakat yang tentunya saja memiliki kebudayaan yang sangat konsisten. Baiklah, mungkin sekian komentar dari saya. Lebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.